Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak banget kalian request di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. So kita akan bahas salah satu altcoin yang merupakan primadona dari narasi AI yaitu TAO atau Bitensor teman-teman. Dan kayak biasa tentu disclaimer alert sebelum saya lanjut videonya, bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud ya buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research teman-teman, karena this is not financial advice. Dan di sini kita akan coba lihat dulu kayak biasa dari segi market cap-nya, di mana Bitensor ini menempati posisi ke-39 berdasarkan kapitalisasi pasarnya dari overall market kripto. Dan kalau kita sortir dari sektor AI, Bitensor ini tepat berada di bawah ICP ya, atau Internet Computer Protocol. Di sini dia tepat di bawah ICP dan juga di atas Render teman-teman, kalau kita sortir dari sektor AI. Dan di sini kita akan coba lihat juga dari segi coin analyze-nya, di mana sebenarnya Bitensor dalam 24 jam terakhir ini mengalami pelemahan open interest atau OI-nya melemah, di mana di sini penurunannya sekitar 6%-an teman-teman untuk open interest-nya. Dan kalau kita coba lihat ya, dari chart-nya di sini sebenarnya Bitensor tidak merepresentasikan price action yang cukup oke teman-teman. Di mana di sini ya, kalau kita coba lihat secara holistik, dari topnya let's say yang di sini, itu Bitensor udah koreksi lebih kurang 50% teman-teman. Jadi lumayan banget ya buat koreksinya. Dan beberapa teman-teman ada yang nanya ke saya, bahkan ada yang DM dan juga ada yang chat di kolom komen, itu pada nanya Bitensor ini masih bisa balik KTH-nya atau enggak dan sebagainya. So di video kali ini kita akan bahas secara lengkap seputar Bitensor ini teman-teman. Dan ingat, this is not financial advice. Nah, yang pertama, di sini saya ada beberapa area yang belum saya ganti. Let's say di sini saya coba ganti dulu jadi supply area yang ada di sini, teman-teman. Nah, kayak gini lebih kurang karena dia udah di breakdown ya, di mana di sini juga sebelumnya gagal di breakout kembali, di mana di sini kalian bisa lihat dia testing doang and then turun lagi teman-teman, sangat disayangkan. Dan per video ini saya record, buat Bitensor ini masih sangat respect sama area trend line yang ada di sini teman-teman. Kalian bisa lihat di sini hit beberapa kali. Dan sebenarnya kalau kalian notice ya, price action Bitensor dari beberapa waktu ke belakang itu mondar-mandir aja teman-teman di sini. Jadi kalau kalian sedikit notice, mungkin teman-teman ada yang notice ini adalah descending channel yang let's say pergerakannya kayak gini, kalian juga bisa lihat. Ataupun teman-teman ada yang notice memang ini lagi pergerakan turun aja, di mana dia ngebentuk lower low, lower high dan seterusnya dan sebagainya. Itu pendapat teman-teman semua, tentu kalian berhak atas pendapat tersebut. Dan di sini saya akan coba kasih perspektif saya seputar probability yang mungkin terjadi sama Bitensor ini. Nah, yang pertama, posibilitas yang mungkin ya, ini cukup besar untuk terjadi adalah Bitensor ini memang ada kemungkinan ya buat melanjutkan bearish trend-nya yang di sini teman-teman, di mana dia terus membentuk lebih kurang kayak gini, dan ada potensi di sini dia ternyata ke-reject lagi dari trend line-nya, dan ada potensi ya dia kembali turun ke bawah teman-teman. Di mana di sini kalau kita coba lihat nih ya, dari sini teman-teman, kita coba gunakan Fibonacci, let's say di sini ke bawah. Nah, lebih kurang kayak gitu harusnya di sini, tapi saya perlebar biar kalian lebih jelas buat lihatnya. Dan kalau kita ukur dengan menggunakan Fibonacci, maka target yang paling realistis untuk Bitensor kalau misalkan dia lanjut turun adalah mungkin ya dia akan coba mendekati ke demand area yang ada di bawah sini teman-teman. Dan di sini juga tepat ya di area 1,618-nya atau area golden ratio dari Fibonacci. Dan kenapa demand zone ini termasuk demand zone yang harusnya cukup kuat untuk menahan pergerakan harga TAO? Karena kalian bisa lihat ya, actually ini adalah secara historical ini demand area terakhir buat Bitensor. Jadi sejauh ini Bitensor belum pernah closing di bawah demand zone ini teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah salah satu harga di mana orang-orang atau mungkin teman-teman bisa katakan smart money dan sebagainya itu mengakumulasi Bitensor pada saat itu, di mana waktu itu di bulan-bulan Juli ya sampai ke bulan-bulan September, Agustus dan September pada saat itu teman-teman. Di mana di sini kalian bisa lihat Bitensor ini konsolidasi aja dan pastinya ada yang melakukan akumulasi di sini and boom, kalian bisa lihat dia baru take off teman-teman. Dan jika memang Bitensor ini kembali ke demand zone di sini, maka ini adalah salah satu area yang mungkin bisa kita katakan cukup kuat buat menahan pergerakan harga dari TAO atau Bitensor ini teman-teman. Dan I think ya teman-teman, sebenarnya kalau misalkan dikasih harga di demand zone ini, sebenarnya tentu ini bukan ajakan jual beli, tapi based on POV saya pribadi,
menurut saya ini adalah salah satu harga yang sangat-sangat menarik buat akumulasi, Bitensor ini atau TAO ini. Kenapa? Bukan berarti karena dia pasti naik, tapi karena secara risk to reward ratio itu cukup menarik, teman-teman. Dan ini saya bahas simpel aja, jadi buat teman-teman yang nggak tahu risk to reward ratio itu adalah suatu rasio yang mungkin kita gunakan dalam berbagai keputusan, mungkin itu investasi, trading, dan sebagainya. Kenapa saya katakan di sini risk to reward ratio-nya bagus? Let's say teman-teman, akan berencana untuk taruh nih atau let's say teman-teman buy Bitensor di sini dan kalian naruh stop loss-nya di bawah sini teman-teman, tapi kalian targetin profitnya itu jauh. Let's say paling enggak di area sini ataupun di area sini, itu harus ya secara risk to reward ratio itu akan melebihi satu teman-teman. Jadi itu merupakan risk to reward ratio yang mungkin bisa dikatakan menarik teman-teman untuk sebagian orang. Jadi kayak gitu. Dan kenapa menurut saya Diamond Zone ini menarik buat teman-teman pantau? Karena Diamond Zone ini merupakan salah satu range akumulasi yang menarik nih menurut saya pribadi buat Bitensor. Atau paling enggak harusnya teman-teman dengan Diamond Zone sekuat ini harusnya at least ada bouncing yang bisa kita amati jika memang tahu ini harus cari liquidity dulu ke Diamond Zone yang ada di bawah sini teman-teman. Dan itu adalah posibilitas yang pertama. Dan di sini ya, untuk posibilitas yang selanjutnya memang ada potensi jika memang Bitensor ini ternyata mampu bertahan di demand area ini, maka ada potensi dia justru bergeraknya kayak gini teman-teman. Nah, jika dia kayak gini ini justru akan menjadi udara segar buat Bitensor karena jelas dia akan kembali ke bullish trend-nya dan mungkin aja dia akan bisa mengejar ke level-level selanjutnya. Let's say dia mengejar ke level resistance-nya yang ada di atas sini kembali, teman-teman. Di mana ini juga level resistance yang menahan pergerakan harga Bitensor beberapa kali dan jika bisa breakout dari resistance yang di sini, maka ada potensi tahu ini bisa bermain dan testing ke resistance yang selanjutnya. Tapi saya tahu itu nggak mudah, teman-teman, dan butuh liquidity yang cukup besar mengingat memang market sekarang ini belum terlalu reaktif ya atau belum terlalu bullish-bullish amat, jadi masih lumayan lesu. So, tentu ini akan menunggu berbagai, makroekonomi atau beberapa news-news yang mungkin bisa mendorong pergerakan harga kripto termasuk TAO ini menjadi lebih menarik lagi atau menjadi lebih bullish lagi, teman-teman. Dan kalau teman-teman tanya konfirmasinya apa, sebenarnya simpel teman-teman. Kalian bisa lihat konfirmasinya mulai dari demand area di sini. Jadi kalau misalkan demand area ini belum di breakdown, maka kemungkinan yang pertama di mana Bitensor ini bisa aja turun ke bawah itu tentu belum valid. Dan juga untuk kemungkinan kedua, kalau misalkan teman-teman mau lihat Bitensor ini bisa mungkin terbang ya quote on quote atau pumping ke atas sini teman-teman atau let's say bermain di atas, demand zone di sini atau bermain di atas important area ini lebih tepatnya, maka mungkin hal pertama yang teman-teman harus lihat itu adalah dia harus breakout dulu nih atau berhasil closing dulu di atas trendline yang ada di sini. Kenapa? Karena trendline di sini tuh menahan pergerakannya beberapa kali teman-teman, ini sering banget kalian bisa lihat nih hampir semua testing itu ketahan dan ke-reject ke bawah. Dan kalau teman-teman mau lihat untuk tahu ini bisa closing di atas resistance yang di sini, mungkin ya paling nggak teman-teman harus melihat pergerakannya yang kayak gini dulu. Jadi dia breakout mungkin baru testing dulu ke, area di sini teman-teman atau di area trendline-nya baru mungkin dia bisa take off teman-teman atau coba testing lagi paling nggak ke supply areanya yang di atas sini. Jadi lebih kurang kayak gitu sebenarnya untuk price action Bitensor karena nggak ada yang terlalu banyak berubah sebenarnya. Memang tahu itu kalau kita lihat ya dari semenjak, let's say dari sini teman-teman topnya di bulan Desember lalu tahun 2024 dia memang cuman terus create, lower low, lower high dan seterusnya aja teman-teman. Jadi sebenarnya nggak banyak yang berubah dari price action-nya tahu ini. Dan kalau kita coba intip dari beberapa data lainnya, let's say kita coba intip dari sini teman-teman. Sebenarnya kalau, kita coba pindah dulu, nah kayak gini, sebenarnya kalau misalkan dari social mindshare atau dari mindshare-nya memang AI ini masih menjadi primadona teman-teman untuk berbagai narasi. Jadi kalau kita berbicara tentang kripto sekarang, mungkin di sini tercatat 36,35%-nya itu adalah seputar AI, teman-teman. Dan juga memang secara makroekonomi juga AI ini lagi didorong-dorongnya, teman-teman. Jadi narasi AI ini memang sedang panas-panasnya atau lagi hype-hype-nya. Dan tentu memang secara mindshare narasi AI ini wajar aja memegang mindshare paling tinggi, at least secara 7 hari terakhir di market kripto ini. Dan di sini kalau kita coba lihat ya, memang Bitensor ini termasuk salah satu koin AI dan mungkin salah satu blue chip ya quote on quote dari, token AI ini. Namun kalau kita coba lihat nih dari segi yang lain, misalkan kita coba lihat dari Analytics, sebenarnya teman-teman, secara performance ya, tahu ini di Q1 ini justru agak tampil beda dari
Q1 sebelumnya, di mana di kuartal 1 sebelum-sebelumnya ini TAU selalu menunjukkan performa yang sangat positif teman-teman atau sangat baik. Bahkan di tahun 2024 lalu TAU ini menguat hampir 100%, exactly-nya adalah 96,3%. Namun di Q1 sekarang TAU ini justru cenderung memberikan return yang relatif negatif, yaitu di angka 16,6% atau minus 16,6%. So, kita akan coba lihat nih, kita let's see ke depannya akan gimana, apakah TAU ini bisa berubah nih return-nya menjadi lebih positif di kuartal 1 tahun 2025 ini, atau justru dia akan mengakhiri, bullish-nya di kuartal 1 dan quote on quote pecah telur nih. Jadi di Q1 pertama di tahun 2025 ini, TAU ini akhirnya akan berakhir dengan return yang negatif. Tentu nggak ada yang tahu, kita akan coba lihat aja ke depannya. Kenapa di Q1 ini justru saya cukup berharap sama TAU ini, karena memang sebenarnya kalau kalian lihat salah satu kuartal terburuk di Bitensor ini adalah kuartal 2 di mana nggak pernah positif teman-teman return-nya. Dan ini secara historical ya, jadi bisa aja berubah. Namun secara histori menunjukkan di Q2 TAU itu cenderung nggak perform teman-teman. Dan kalau di Q1-nya aja udah nggak perform, tentu di Q2-nya ini mungkin akan cukup berat nih untuk koin AI satu ini. Tapi kita nggak ada yang tahu, mari kita lihat ke depannya akan seperti apa dan coba tulis pendapat kalian teman-teman seputar Bitensor ini untuk ke depannya. Tapi paling nggak di at least di Q1-nya dulu kita akan coba lihat nih apakah bisa berubah return-nya jadi positif atau justru bakalan jadi negatif terus. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan malu-malu teman-teman, jangan sungkan kalian request aja di kolom komentar di bawah dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik akan saya coba untuk kasih teman-teman updatean atau outlook-nya secepat yang saya bisa teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang mau request lewat link traktir, bisa dengan kunjungin aja di bio akun TikTok saya ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya. Dan that's all seputar Bitensor atau TAU. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.